Dari kelompok 1, CBL Farmakoterapi 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asma pada anak. Next. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama ada Sonia Ayu Anggini 10, Yuni Nur Aini 44, Saskia Tunggalu 48, Dilan Ardianto 68, Khairunisa 70, Faiza Aulistia Octaviani 78, Salsa Bila Putri Aulia 84. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Pada kasus kami mendapatkan kasus asma, di mana asma sendiri merupakan penyakit heterogen yang biasanya ditandai dengan peradangan saluran napas kronis. Asma ditentukan dari riwayat gejala pernapasan seperti sesak napas, nyeri, sesak pada dada, dan batuk bervariasi dari waktu ke waktu, dan variabel saluran nafas ekspiratori yang terbatas. Pada kasus kami ini juga memiliki prevalensi di mana terdapat jurnal utama dan jurnal pembanding. Untuk jurnal utama ini, kami membahas tentang asma yang merupakan penyakit paling umum pada masa kanak-kanak, serta mempengaruhi sekitar 3,0% anak-anak di Cina antara usia 0 dengan usia sampai 14 tahun. Untuk selanjutnya, jurnal pembanding yang ada di Indonesia, di mana prevalensi asma sendiri dengan kategori usia 5 sampai 14 tahun di Indonesia yaitu sekitar 1,9%. Berdasarkan data demografis, asma sendiri lebih banyak diderita oleh anak-anak dengan usia 3 sampai 14 tahun dan memiliki prevalensi asma pada tahun 2011 sebanyak 3,81% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 5,8%. Next. Untuk selanjutnya ada etiologi. Pada etiologi ini terdapat faktor risiko serta penyebab. Dan untuk faktor risikonya yang pertama ada faktor genetik, faktor lingkungan, serta faktor perinatal. Dan untuk penyebabnya, asma dapat disebabkan oleh alergen protein yang ditemukan pada bulu binatang dengan ukuran sangat kecil, yaitu sekitar 3-4 mikron. Karena sangat kecil, alergen tersebut dapat terbang di udara serta dapat menimbulkan serangan asma. Next. Menurut Suryana, pada tahun 2016, terjadinya asma ini dimulai dari antigen yang ditangkap oleh sel dendritik. Kemudian dipecah menjadi peptide yang lebih kecil dan membentuk kompleks dengan molekul MHC kelas 2 menjadi peptide MHC 2 kompleks. Kompleks ini melalui T-sel reseptor memberi sinyal pada naif T limfosit. Selanjutnya akan disekresikan interleukin 12 yang akan menstimulasi sel T helper 1 untuk mensekresi interferon gamma, limfotoksin, interleukin 2, dan di sisi lain interleukin 12 ini akan menginhibisi sel T helper 2 respons. Nah, ketika interleukin 12 ini tidak dihasilkan, maka akan terjadi stimulasi pada sel T helper 2 limfosit dan akan menghasilkan berbagai sitokin seperti interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, interleukin 9, dan GM-CSF atau granulosit colony stimulating factor. Sitokin-sitokin tersebut mempengaruhi sel-sel imunokompeten seperti limfosit B, eosinofil, dan basofil. Mediator inflamasi yang dihasilkan mengakibatkan terjadinya perubahan anatomis atau anatomical changes sehingga timbul manifestasi klinis asma. Next. Kemudian di dalam asma ini sendiri ada terapi non farmakologi. Jadi untuk pengobatan pada pasien asma dapat dilakukan dengan perawatan dan pengobatan secara non farmakologi dengan melihat penyebabnya. Pada pasien dengan penyebab alergi yang sudah diketahui, penghindaran terhadap alergen dapat dilakukan untuk mengurangi gejala dan penggunaan obat. Kontrol lingkungan juga sangat penting dilakukan, misalnya dengan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya dari tungau dan debu, mencuci spray dengan air panas sekitar suhu 54,4 derajat Celcius atau lebih, dan menggunakan sarung bantal serta kasur anti debu khusus dapat mengurangi gejala dan kebutuhan obat-obatannya. Pada pasien bayi dan anak-anak mungkin dapat mengalami dehidrasi ringan karena kehilangan cairan, muntah, dan penurunan asupan makanan, sehingga dapat dilakukan rehidrasi dan pemenuhan nutrisi. Namun, jika dehidrasi telah terjadi, peningkatan terapi cairan tidak disarankan karena dapat menyebabkan terjadinya kebocoran kapiler dari sitokin dan peningkatan tekanan negatif intratoraks yang dapat meningkatkan edem di saluran pernafasan. Next. Kemudian untuk terapi farmakologinya sendiri, pada penyakit asma biasanya paling sering digunakan obat-obat agonis adrenoreseptor atau obat simpatomimetik yang bekerja sebagai bronkodilator dan obat golongan kortikosteroid inhalan yang digunakan sebagai antiinflamasi. Nah, obat-obat asma itu sendiri dibagi menjadi beberapa subgolongan, yaitu ada beta agonis, kortikosteroid inhalan dan sistemik, kemudian ada stabilisator sel mas dan selain metilsantin, antagonis leukotriene dan antibodi IgE. Obat-obat subgolongan beta agonis yang biasanya digunakan seperti albuterol dan salmeterol yang bekerja sebagai agonis reseptor beta 2, kemudian epinefrin yang bekerja sebagai agonis alfa dan beta non selektif, dan isoproterenol yang bekerja sebagai agonis beta 1 dan 2. Pada asma juga digunakan obat-obat kortikosteroid inhalan seperti fluticasone, sedangkan kortikosteroid sistemik yang digunakan seperti prednisone. Kemudian pada pengobatan asma juga terdapat segolongan obat yang bekerja sebagai stabilisator sel mas dan sel lain seperti cromolyn nedenkromil yang bekerja dengan mengubah fungsi saluran ion klorida dan menghambat pengaktifan dari mediator inflamasi. Selain itu, segolongan metilsantin dengan contoh teofilin juga dapat digunakan. Kemudian ada juga obat-obat golongan antagonis leukotriene seperti montelukast dan zafirlukast yang dapat menghambat reseptor D4 leukotriene sehingga dapat menghambat respons saluran dari pernafasan. Kemudian ada segolongan yang terakhir digunakan itu adalah immunoglobulin E yang contohnya itu omalizumab. Next. Baik, kemudian ada algoritma terapi asma. Di sini ada gambar algoritma terapi asma pada anak usia lebih dari 5 tahun. Yang mana pada pengobatan asma secara umum dapat digunakan first line terapi yaitu SABA atau short acting beta 2 agonis yang merupakan jenis beta agonis yang bekerja secara cepat. Short acting beta 2 agonis merupakan suatu bronkodilator yang paling efektif. SABA diberikan sesuai kebutuhan untuk gejala pada penyakit asma, dan untuk pemilihan obat dapat dilihat dari tingkatan yang diperlukan antara lain dengan memeriksa kepatuhan, memeriksa keparahan dari pasien, kontrol lingkungan, dan kondisi komorbiditas. Pada langkah 2 sampai 4 itu digunakan dengan pertimbangan imunoterapi alergen SQ untuk pasien alergi. Yang selanjutnya itu ada obat A, yaitu
inhaled corticosteroid atau ICS. Corticosteroid inhalasi atau ICS merupakan obat yang paling efektif digunakan pada asma untuk menekan peradangan saluran napas, terutama dengan menurunkan regulasi protein proinflamasi. Dan corticosteroid membalikkan komponen perubahan yang diinduksi asma atau remodeling saluran napas, termasuk peningkatan vaskularisasi dinding bronkus. Dan pada tingkat selular, ICS mengurangi jumlah sel inflamasi di saluran udara, termasuk eosinofil, limfosit T, sel mas, dan sel dendritik. Profil antiinflamasi kortiko yang luas bisa jadi alasan obat ini efektif untuk asma. Treatment yang lebih spesifik seperti inhibitor single mediator biasanya tidak efektif, menunjukkan pentingnya menghambat terjadi inflamasi secara bersamaan. Kemudian ICS telah terbukti secara akut menekan hiperperfusi saluran napas yang berhubungan dengan asma, menekan peningkatan permeabilitas mikrovaskular dan kebocoran plasma ke dalam lumen saluran napas yang menambah obstruksi jalan napas dalam asma dan mencegah respon alergi. Next. Berikut merupakan dosis dari obat dari inhaled corticosteroid ICS. Yang pertama itu ada betamethasone dipropionat itu untuk umur kurang dari 9-5 tahun itu dosisnya 100 mikrogram. Kemudian untuk umur 6-11 tahun ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk umur lebih dari 9-12 tahun juga ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk budesonide untuk umur kurang dari 9-5 tahun tidak ada. Kemudian umur 6-11 tahun itu ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Untuk umur lebih dari sama dengan 12 tahun juga ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Untuk fluticasone propionat juga untuk umur kurang dari 5 tahun mempunyai dosis 100 mikrogram. Kemudian untuk umur 6-11 tahun ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Untuk umur lebih dari sama dengan 12 tahun juga ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk obat mometasone furoat untuk umur kurang dari 5 tahun tidak ada. Kemudian untuk umur 6-11 tahun ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Untuk umur lebih dari 12 tahun juga ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ICS dosis harian rendah adalah terapi pengontrol lini pertama untuk asma persisten ringan. Next. Berikut merupakan efek samping inhaled corticosteroid atau ICS. Yang pertama ada efek samping lokal itu ada faringitis, dysphonia, batuk refleks, bronkospasme, candidiasis oropharyngeal. Kemudian untuk efek samping sistemik itu ada penekanan fungsi HP aksis, kemudian ada krisis adrenal, kemudian ada penekanan kecepatan pertumbuhan, kemudian ada penurunan panjang kaki bagian bawah, mengurangi kepadatan mineral tulang, patah tulang, osteoporosis, penipisan kulit, mengar kulit, katarak, dan glaukoma. Next. Kemudian ada obat yang kedua, yaitu salmeterol dan montelukast. Berikut merupakan dosis serta efek dari salmeterol dan montelukast yang kami temukan pada jurnal. Untuk diagnosis yang pertama yaitu persisten digunakan dosis salmeterol inhalasi 50 mikrogram per 100 mikrogram 2 kali sehari dan montelukast oral 5 mg sekali sehari selama 12 minggu. Didapatkan hasil salmeterol menurunkan risiko exacerbasi asma. Untuk diagnosis yang kedua yaitu asma ringan dan sedang digunakan salmeterol inhalasi 50 mikrogram per 100 mikrogram 2 kali sehari dikurangi seperempat dosis untuk pasien kondisi dan fungsi paru setelah 6 bulan dan 12 bulan. Dan montelukast oral 4 mg kurang dari 6 tahun atau 5 mg untuk lebih dari 5 tahun sekali sehari selama 1 tahun. Didapatkan hasil salmeterol secara signifikan menurunkan risiko darurat pada 18 bulan tetapi tidak ada perubahan terkait exacerbasi asma. Untuk yang ketiga asma ringan hingga sedang digunakan salmeterol inhalasi 50 mikrogram per 100 mikrogram 2 kali sehari dan montelukast oral 5 mg sekali sehari selama 48 minggu. Didapatkan hasil tidak ada hasil yang signifikan terkait risiko rawat inap. Untuk diagnosis yang keempat asma ringan hingga sedang digunakan salmeterol inhalasi 50 mikrogram per 100 mikrogram 2 kali sehari dikurangi seperempat dosis untuk pasien kondisi dan fungsi paru setelah 6 bulan dan 12 bulan serta montelukast oral 4 mg untuk usia 6 tahun atau 5 mg untuk usia lebih dari sama dengan 6 tahun sekali sehari selama 1 tahun. Hasilnya salmeterol secara signifikan menurunkan risiko rawat inap pada 18 bulan. Next. Berdasarkan jurnal yang kami gunakan, ada 4 hal yang kami dapatkan mengenai salmeterol dan montelukast. Yang pertama, saat ini ada kekurangan bukti tentang kemanjuran serta keamanan laba pada anak dan penggunaan LTRAS yang kurang efektif. Meskipun kurang efektif dibandingkan ICS, terutama untuk pengurangan exacerbasi, golongan obat ini masih direkomendasikan sebagai pengontrol asma lainnya pada anak-anak dan remaja. Untuk yang kedua, konsensus antara pedoman domestik dan internasional mengenai pilihan pengobatan ICS dan LTRAS pada populasi anak yang kurang menyebabkan kebingungan yang cukup besar di Cina mengenai peran LTRAS sendiri untuk mengelola asma anak dalam praktek klinis. Yang ketiga, telah dilakukan uji pada 21 anak-anak dan remaja berusia 4 hingga 18 tahun dengan asma yang membandingkan salmeterol dengan montelukast. Hasilnya, lebih banyak bukti yang mendukung salmeterol menunjukkan risiko exacerbasi asma yang lebih rendah dari montelukast. Untuk yang terakhir, hasil sekundernya menunjukkan tidak ada perbedaan risiko rawat inap antara salmeterol dan montelukast. Namun, lebih banyak penelitian yang menyukai salmeterol dengan tingkat kontrol asma yang lebih tinggi. Next. Baik, selanjutnya ada perbandingan obat A dan obat B. Pada penggunaan corticosteroid inhalasi maupun salmeterol memiliki keunggulannya masing-masing dari secara efektivitas maupun waktu pengobatannya. Pada pasien anak dengan penggunaan corticosteroid inhalasi dirasa lebih baik daripada penggunaan salmeterol meskipun secara jangka waktu terapi yang lama. Namun, secara spesifik penggunaan salmeterol pada profil keamanan yang dapat mempengaruhi kegagalan penggunaan obat dan ketergantungan pasien yang dianjurkan untuk menggunakan laba dalam pengkombinasian pengobatan. Next.
Kesimpulannya, asma adalah penyakit heterogen yang biasanya ditandai dengan peradangan saluran nafas kronis. Pada penyakit asma diaretik biasanya paling sering digunakan obat-obat agonis adrenoreseptor atau obat simpatomimetik yang bekerja sebagai bronkodilator dan obat golongan kortikosteroid inhalan yang digunakan sebagai antiinflamasi. Penggunaan ICHS dan golongan bronkodilator sering dijadikan perbandingan terkait efektivitasnya. Pada pasien anak dengan penggunaan kortikosteroid inhalasi dirasa lebih baik daripada penggunaan salmeterol meskipun secara jangka waktu terapi yang lama. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.